Kalau ternyata ini tidak dilakukan oleh Israel, tapi Israel justru akan menyerang Iran, nah disinilah akan muncul perang dengan eskalasi yang lebih besar. Karena Menteri Pertahanan dari Iran mengatakan bahwa kalau nantinya Israel akan menyerang kami akan membalasnya dengan serangan yang lebih besar. Mereka punya alasan untuk saling bertempur. Nah, ini yang membahayakan. Apalagi kalau misalnya negara lain akan ikut campur di dalam peperangan ini. Misalnya Rusia, mereka mungkin boleh setuju atau tidak setuju dengan Iran, tapi mereka melihat bahwa ada potensi Amerika Serikat bisa diserang oleh Rusia. Nah, maka Rusia mungkin juga terlibat. Demikian juga negara Korea Utara akan membantu Iran. Walaupun dia tidak tahu apa itu Syiah, apa itu Hamas, dan lain sebagainya. Yang penting ada Amerika Serikat di sana, dan kemudian dia akan melakukan serangan juga ke Amerika Serikat. Dalam waktu yang sangat singkat, malah mengorbankan banyak warga Palestina. Ini kan harus di-stop. Jadi bagaimana menyetopnya? Menurunkan Perdana Menteri Netanyahu. Dan Amerika Serikat tahu bahwa di Israel, sebagian masyarakat, mungkin masih sebagian kecil di masyarakat Israel itu menentang kebijakan yang dilakukan oleh Netanyahu, karena mereka menganggap bahwa Israel ini bukannya tambah aman, tapi tambah terancam keberadaannya. Program Tribun Fokus Tribuners membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Iran baru saja menghujani Israel dengan ratusan drone dan rudal mereka yang mana digadang berpotensi bisa menghadirkan perang besar. Peluncuran rudal dan drone ini sebagai balas dendam yang dilakukan Iran seusai Israel pada 1 April lalu menyerang konsulat Iran di wilayah Damaskus. Lantas, serangan Iran ke Israel ini apakah kemudian bisa berpotensi menimbulkan perang berkepanjangan yang juga melibatkan negara-negara lain? Saya akan membahasnya. Tribunar sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan saya. Ada pakar sekaligus guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan saya. Prof. Hikmah, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Prof? Baik, Nila, sehat, alhamdulillah. Maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin, terima kasih sekali Prof. Hikmah menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini saya ingin membahas bagaimana kemudian konflik yang saat ini baru saja terjadi antara Iran dan juga Israel. Ingin minta pengantar dari Prof. Hikmah terlebih dahulu, melihat serangan besar yang dilancarkan Iran pada akhirnya, begitu ya Prof. Ya, apakah ini sudah menjadi langkah yang tepat untuk menjadi balas dendam dari Iran, Prof? Jadi pertama ya, kita harus pahami bahwa serangan Iran ini tidak terlepas dari serangan Israel ke Gaza. Ya. Memang Israel pada waktu itu mengatakan bahwa mereka menyerang Gaza, sebenarnya menyerang Hamas. Karena Hamas bertanggung jawab menurut Israel terhadap serangan pada tanggal 7 Oktober tahun kemarin. Nah, dalam konteks seperti itu, Israel terus melakukan serangan ke Gaza yang sebenarnya tidak hanya menyasar Hamas, tetapi juga rakyat sipil. Bahkan menurut suatu laporan itu sudah hampir 40.000 orang yang tewas karena serangan dari Israel. Nah, berbagai upaya dari masyarakat internasional sudah dilakukan. Pergi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahkan terakhir adalah Dewan Keamanan PBB sudah meminta Israel untuk melakukan gencatan senjata selama bulan suci Ramadan. Nah, ketika itu Amerika Serikat yang punya hak veto tidak melakukan vetonya, tapi dia abstain. Yang biasanya mereka akan memveto selalu melindungi Israel. Ya. Nah, itu pun tidak digubris oleh Israel. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mengakhiri serangan ke Gaza ini yang sudah tidak proporsional lagi? Nah, dalam konteks seperti ini, Iran sebenarnya sudah ingin sejak lama turut terlibat dalam perang ini. Paling tidak dia ingin memberikan serangan kepada Israel untuk bisa menghentikan serangan ke Gaza. Namun Iran tidak mempunyai alas yang sah untuk bisa melakukan serangan tersebut. Nah, barulah pada tanggal 1 April ketika konsulat Iran di Damaskus, Syria mendapat serangan yang dugaan besarnya adalah dari pihak Israel. Di sini Iran kemudian mengatakan bahwa dia tentu tidak bisa terima dan dia akan menggunakan hak bela diri dia, self defense, yang diatur di dalam pasal 51 Piagam PBB.
dan kemudian Iran sudah ke Dewan Keamanan, tapi tidak ditanggapi secara serius. Oleh karena itu, menurut Iran, akhirnya pada hari Sabtu kemarin mereka melancarkan serangan dengan rudal dan drone ke arah Israel. Ini yang terus kemudian oleh Israel memang ada yang diintercept, tapi ada juga yang lolos dan mengenai instalasi-instalasi militer. Nah, kemudian setelah serangan tersebut, saya kalau tidak salah Menteri Pertahanan dari Iran mengatakan bahwa serangan ke Israel sudah dihentikan. Artinya ini merupakan upaya balasan yang dilakukan oleh Iran karena Israel menyerang konsul mereka di Syria. Nah, sudah dihentikan. Nah, respon dari Kementerian Pertahanan Israel setelah Perdana Menteri Netanyahu memimpin rapat mengatakan bahwa Israel akan menyerang kembali, ya, melakukan balasan serangan pada waktu yang tepat. Nah, ini yang jadi masalah nih. Waktu yang tepat ini maksudnya apa? Apakah besok, apakah lusa, apakah seminggu dari sekarang, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, atau kapan? Tapi juga jangan-jangan kata-kata waktu yang tepat ini bersayap. Artinya Israel mungkin saja tidak akan melakukan serangan ke Iran. Karena apa? Karena mereka mengatakan bahwa dalam posisi sekarang, setelah dunia berteriak untuk Israel menghentikan serangan, di mana Amerika Serikat juga mendapat tekanan dari dunia, Amerika Serikat ternyata tidak berada di belakang Israel 100%. Ya, buktinya memang Presiden Joe Biden mengatakan sebelum ada serangan dari Iran, ada dugaan pada waktu itu Iran akan menyerang. Joe Biden sudah mengatakan jangan diserang. Ketika setelah terjadi serangan, Joe Biden mengatakan bahwa kami berada di belakang Israel, Amerika Serikat. Nah, tetapi tidak 100% berada di belakang Israel untuk mendukung upaya Israel menanggapi serangan dari Iran. Nah, oleh karena itu, saya melihat bahwa ada kemungkinan bahwa Israel akan menghentikan tidak akan melakukan serangan balasan dan juga akan menghentikan serangan ke Gaza, ya. Tapi dengan catatan, kalau ternyata ini tidak dilakukan oleh Israel, tapi Israel justru akan menyerang Iran, nah disinilah akan muncul perang dengan eskalasi yang lebih besar. Karena Menteri Pertahanan dari Iran mengatakan bahwa kalau nantinya Israel akan menyerang kami akan membalasnya dengan serangan yang lebih besar. Nah, ini yang kita khawatirkan. Karena apa? Mungkin saja serangan yang lebih besar dari Iran itu akan kemudian ditanggapi atau direspon oleh bukan saja tentara Israel, tetapi Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat, menurut Joe Biden, kalau sudah sampai dalam posisi seperti itu, Amerika Serikat akan terlibat. Nah, kalau sudah Amerika Serikat terlibat, pertanyaannya adalah apakah Iran tidak akan dapat bantuan misalnya dari Hezbollah yang ada di Lebanon, Houthi yang ada di Yemen, ya. Lalu kemudian dari pihak Amerika Serikat mungkin saja negara-negara yang ada di Jazirah Arab akan membantu Amerika Serikat seperti Yordania, karena kemarin Yordania juga memfasilitasi anti rudal dari Amerika Serikat dan Inggris untuk menghentikan serangan rudal dari Iran. Nah, ini kaitannya dengan apa sebenarnya? Kaitannya dengan sebenarnya mazhab yang ada di dalam Islam, yaitu Iran berafiliasi dengan Syiah, sementara negara-negara Arab lainnya berafiliasi dengan Sunni, sehingga mereka punya alasan untuk saling bertempur. Nah, ini yang membahayakan. Apalagi kalau misalnya negara lain akan ikut campur di dalam peperangan ini, misalnya Rusia. Mereka mungkin boleh setuju atau tidak setuju dengan Iran, tapi mereka melihat bahwa ada potensi Amerika Serikat bisa diserang oleh Rusia. Nah, maka Rusia mungkin juga terlibat. Demikian juga negara Korea Utara akan membantu Iran. Walaupun dia tidak tahu apa itu Syiah, apa itu Hamas, dan lain sebagainya. Yang penting ada Amerika Serikat di sana, dan kemudian dia akan melakukan serangan juga ke Amerika Serikat. Dan jangan lupa, negara-negara ini punya senjata nuklir.
Ini yang kemudian akan membahayakan dunia. Dunia akan memasuki Perang Dunia Ketiga. Oleh karena itu, kata-kata dari Menteri Pertahanan Israel yang mengatakan bahwa serangan ini akan dibalas pada waktu yang tepat, mungkin saja ini untuk tidak kemudian menyatakan bahwa Israel menyerah. Ya, tetapi Israel akan mereserve, ya, mencadangkan haknya untuk menyerang balik Iran, ya, dengan ketentuan bahwa dia harus perhitungkan kalkulasi benar-benar bahwa perang ini tidak akan bereskalasi menjadi perang yang sangat besar. Demikian juga Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, Joe Biden sebenarnya dalam posisi yang sangat sulit karena menurut saya Joe Biden di satu sisi dia harus melindungi Israel karena lobi Yahudi di sana sangat kuat dan siapapun presiden pasti harus ada di belakang Israel. Tapi di lain sisi dia mendapatkan tekanan dari berbagai negara yang mengatakan apa yang dilakukan Israel itu tidak benar, melanggar hukum internasional, tapi kok Amerika Serikat tetap berada di belakang mereka yang salah. Kita kan lihat misalnya Afrika Selatan mempermasalahkan Israel telah melakukan genosida di Ya. Gaza. Walaupun putusan belum ada, tetapi kan sudah menunjukkan ke arah sana. Belum lagi negara-negara di Majelis Umum PBB sudah membuat resolusi yang meminta Israel melakukan gencatan senjata. Dan kalau kita bicara di Majelis Umum PBB, kan satu negara satu suara. Itu fokus yang sangat demokratis. Tidak seperti di Dewan Keamanan PBB yang ada hak vetonya. Tapi di Dewan Keamanan PBB kemarin itu sudah dikeluarkan resolusi yang meminta Israel untuk melakukan gencatan senjata, tetapi Israel tidak mau melakukan ini, dan itu mendapat perlindungan dari Amerika Serikat. Maka dunia marah sama Amerika Serikat, dan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Joe Biden, mereka mungkin juga merasa bahwa kami terpojokkan juga kalau misalnya terus-menerus membenarkan tindakan yang dilakukan Israel. Meskipun kita tahu di Amerika Serikat juga sekarang sedang menghadapi pemilihan presiden, dan Donald Trump, saya monitor itu mengatakan bahwa seandainya saya di posisi Joe Biden sekarang, maka tidak akan ada serangan dari Iran. Tapi indikasi tidak ada serangan dari Iran itu adalah Amerika Serikat sebelum Iran menyerang Israel, dia sudah akan menyerang Iran. Nah, seperti itu. Nah, ini kan juga ya kalau misalnya Partai Republik memang gayanya adalah pokoknya perang-perang dan perang gitu ya. Lain dengan Partai Demokrat yang sekarang ini Joe Biden berasal begitu ya. Nah, jadi seperti itu inilah kondisi pada saat sekarang ini terkait dengan perang yang ada di Timur Tengah. Oke, ada dua lini tadi ya, Prof. Hikmah ya. Ketika memang nanti tidak dilakukan serangan, artinya akan berakhir dengan satu serangan Israel dibalas serangan Iran. Namun apabila waktu yang tepat ini diartikan dalam tanda kutip adalah akan melakukan serangan meskipun belum tahu kondisinya seperti apa nantinya, ini yang nantinya bisa berpotensi untuk mengakibatkan eskalasi yang lebih besar dan perang dunia ketiga mungkin saja bisa pecah di kondisi yang terjadi saat itu. Kalau kita melihat bagaimana sikap Amerika Serikat begitu ya, Prof. Hima, ini kan bias sekali. Di satu sisi Amerika mengatakan berdiri di belakang Israel, namun di satu sisi juga beberapa kali mengkritik, mendesak, dan mengkritisi apa kebijakan dari Netanyahu begitu di setiap serangan-serangan mereka ke Gaza. Kalau Prof. Hikmah melihat bagaimana kemudian keterlibatan atau campur tangan Amerika Serikat ini nantinya justru kembali bisa mempengaruhi Israel dan melakukan serangan balasan lanjutan ke Iran nantinya, Prof. Ya, yang pasti kalau di bawah Presiden Joe Biden, saya tidak yakin ya bahwa Presiden Joe Biden akan terlibat langsung di dalam perang yang ada di Timur Tengah. Ya, karena ini akan mengeskalasi. Bukannya tidak mungkin bahwa Rusia akan masuk ke situ. Itu sudah jadi hitungan dari Presiden Joe Biden. Nah, kemudian Joe Biden di dalam negeri juga harus menghadapi lobby-lobby Yahudi yang meminta bahwa Presiden harus melindungi Israel, ya, dalam bentuk keterlibatan dan sebagainya. Maka yang saya lihat sekarang ini, kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat ini adalah kebijakan yang mengambang, ya, tidak secara tegas bahwa saya akan dalam posisi untuk melindungi Israel, tapi juga tidak
tegas dalam konteks saya akan mengutamakan masalah kemanusiaan, begitu. Jadi itu mengambang menurut saya. Nah, dalam konteks seperti itu, saya mungkin juga mungkin salah ya, tapi saya menduga bahwa Presiden Joe Biden berserta staf mungkin merapatkan bagaimana caranya Israel menghentikan serangan sehingga tidak Amerika Serikat tidak terlalu larut ke dalam perang yang ada di Timur Tengah ini. Nah, salah satu upayanya itu adalah bagaimana meminta Presiden Netanyahu untuk turun dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Kenapa? Kalau kita bicara Israel kan sebenarnya sesuatu yang abstrak. Israel itu karena dijalankan oleh orang yang memiliki kekuasaan di dalam sistem konstitusi mereka ya. Dalam hal ini Perdana Menteri. Nah, kalau misalnya Perdana Menteri itu seperti Netanyahu yang sangat berkeras akan menghabiskan Hamas di Gaza ya, yang belum tentu bisa gitu ya, dalam waktu yang sangat singkat, malah mengorbankan banyak warga Palestina, ini kan harus di-stop. Jadi bagaimana menyetopnya? Menurunkan Perdana Menteri Netanyahu. Dan Amerika Serikat tahu bahwa di Israel, sebagian masyarakat, mungkin masih sebagian kecil di masyarakat Israel itu menentang kebijakan yang dilakukan oleh Netanyahu. Karena mereka menganggap bahwa Israel ini bukannya tambah aman, tapi tambah terancam keberadaannya, bahkan warga negaranya yang berada di berbagai negara, termasuk juga oposisi. Nah, biasanya kalau Amerika Serikat kan pandai ini ya, memanfaatkan situasi seperti ini untuk bisa menurunkan suatu pemimpin, tetapi dilakukannya secara konstitusional. Nah, mungkin ini menjadi opsi juga bagi Amerika Serikat sebagai jalan keluar dari permasalahan yang ada ini. Yang terpenting adalah serangan Israel ke Gaza itu akan dihentikan. Kalau serangan Israel ke Gaza itu dihentikan, saya yakin Iran juga tidak akan melakukan serangan ke Israel, kecuali Israel nanti akan melakukan serangan balasan ke Iran seperti itu. Oke, muaranya kembali ada di Gaza ya, Prof ya. Ketika Israel berhenti melakukan serangan ke Gaza, artinya Iran juga tidak akan terlibat lebih lanjut untuk melakukan serangan. Ini kalau kita melihat bagaimana kekuatan militer dari Iran, Prof Hikmah, yang juga kemudian sekutu-sekutu yang membantu Iran, termasuk juga kekuatan militer dari Israel. Kalau secara hitung-hitungan, apabila memang perang pecah dan terjadi serangan bertubi-tubi dari kedua belah pihak, kekuatan militernya seperti apa, Prof? Sebenarnya kalau saya memonitor ya, kekuatan militer dari dua negara ini, Israel dengan Iran, itu boleh dikatakan imbang. Memang kalau dari sisi prajurit, Iran lebih unggul karena dia punya 500.000 prajurit, tetapi Israel hanya punya 180.000. Tapi ingat, Israel punya peralatan-peralatan militer yang canggih. Bahkan peralatan militer yang dia beli mungkin dari Amerika Serikat, dapatkan dari Amerika Serikat, kemudian dibuat lebih canggih lagi. Sementara Iran peralatan militernya banyak yang sudah kadaluarsa lah, kira-kira seperti itu ya. Tetapi juga jangan lupa bahwa Iran punya drone ya, dan itu sangat mematikan gitu ya. Kemudian juga rudal dan lain sebagainya. Belum lagi mungkin di Israel walaupun tidak diungkap secara terbuka punya senjata nuklir. Demikian juga Iran. Mereka punya kapabilitas untuk mengubah teknologi nuklir mereka mungkin menjadi senjata nuklir. Nah, jadi kalau misalnya dua negara ini boleh dikatakan imbang sebenarnya. Tapi masalahnya adalah kalau misalnya Israel kemudian mendapat dukungan dari Amerika Serikat, maka menjadi tidak imbang. Nah, untuk membuat supaya imbang lagi, mungkin Rusia akan masuk atau mungkin Korea Utara akan masuk seperti itu. Oke, ada Rusia dan juga Korea Utara yang berkemungkinan masuk untuk membersamai Iran untuk bisa melawan Israel apabila di belakangnya ada Amerika Serikat yang membantu ya, Prof Hikmah ya. Artinya ini kembali bisa membuat eskalasi perang panjang bisa terjadi, Prof, apabila memang parah-parahnya adalah bergabungnya Rusia atau Korea Utara untuk membantu Iran melawan Israel. Ya, bisa panjang, bisa cepat. Cepat itu kalau senjata nuklir sudah berbicara, begitu kan. Tapi semua jadi punah semua, ya kan? Kalau panjang itu kalau senjata nuklir tidak digunakan, ya seperti sekarang ini terjadi di Ukraina. Jadi perang itu jadi akan sangat lama. Tapi kalau misalnya lama pun, ini juga tidak positif bagi
dunia. Karena apa? Akan terjadi pelambatan perekonomian dunia. Lalu kemudian supply chain akan terganggu. Belum lagi krisis pangan di negara-negara berkembang. Belum lagi juga krisis keuangan mungkin yang akan muncul. Jadi banyak ikutan-ikutannya. Sehingga di sini Presiden Joe Biden juga sangat hati-hati di dalam menentukan sikap dari Amerika Serikat. Bagaimana Amerika Serikat? Apakah mereka harus 100% berada di belakang Israel, atau Amerika Serikat juga mempengaruhi Perdana Menteri Netanyahu untuk tidak melakukan serangan-serangan kembali, bahkan serangan ke Iran maupun serangan ke Gaza misalnya seperti itu. Ini semua dikalkulasi mungkin secara matang di Washington DC. Oke. Terakhir dari saya, Prof. Hikmah, ini kan ada beberapa negara lain yang juga concern untuk membela Gaza, untuk kemudian mengecap aksi Israel, termasuk diantaranya adalah Indonesia, begitu ya. Negara-negara yang kemudian tidak terlibat secara langsung dalam konflik antara Israel dan juga Iran ini, apa yang kemudian bisa dilakukan untuk menghentikan atau tidak menjadikan perang ini semakin besar sampai terjadinya perang dunia ketiga, Prof? Ya, kalau saya melihat adalah negara-negara ada yang akan langsung berpihak. Saya ambil contoh misalnya Israel dengan Amerika Serikat mungkin punya fakta pertahanan yang mengatakan bahwa serangan terhadap Israel berarti serangan terhadap Amerika Serikat. Nah, nanti Amerika Serikat juga akan mengatakan, NATO kamu juga harus bantu kami. Ya, negara-negara NATO nanti akan membantu, ya kan? Lalu kemudian bagaimana dengan Iran? Iran juga nanti akan juga melakukan hal yang sama. Nah, menurut saya ada satu negara yang sangat netral dan netralitasnya itu dijamin, yaitu Indonesia. Karena apa? Politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Kita nggak akan memihak kok. Kita juga nggak akan membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Iran. Kita juga nggak mau membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Israel ataupun Amerika Serikat. Nah, dalam situasi seperti ini, memang mereka membutuhkan negara seperti Indonesia. Negara yang netral, yang bisa menjadi peace broker, ya, juru damai agar tidak terjadi eskalasi perang. Nah, disinilah pentingnya pemerintah memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa memunculkan perdamaian itu. Nah, seharusnya ya Menteri Luar Negeri Indonesia, karena kita sudah menjadi negara kelas menengah yang sangat diperhitungkan oleh dunia, Menteri Luar Negeri itu difasilitasi dengan pesawat terbang sendiri, ya. Beliau bisa melakukan yang disebut sebagai shuttle diplomacy, bisa ke sana kemari dan lain sebagainya, ya, tanpa harus menunggu penerbangan terjadwal. Belum lagi kalau penerbangannya delay lagi, aduh itu repot gitu ya. Nah, tapi kalau bisa dia punya pesawat seperti Bapak Presiden punya pesawat kepresidenan, dia bisa pergi ke sana kemari, ya, ke New York, bicara ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, ke Dewan Keamanan, ke Majelis Umum PBB, lalu kemudian ke Washington DC, kemudian ke negara-negara besar di Eropa, lalu ke Yordania, lalu ke Iran, ya. Mereka terus berputar-berputar semua negara yang katakanlah berkaitan dengan masalah ini, lalu mencoba merumuskan solusi, dan solusi itu yang disampaikan. Ya, intinya adalah bagaimana serangan yang dilakukan di Israel itu dihentikan, Israel di Gaza itu dihentikan, dan kalau itu bisa dilakukan, lalu kemudian negara-negara itu diminta untuk menahan diri. Memang sekarang Kemenlu sudah membuat pernyataan bahwa negara-negara sebaiknya diminta untuk menahan diri untuk dalam penggunaan kekerasan, ya. Nah, lalu minta supaya dilakukan sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Tapi kan itu nggak cukup kalau cuma pernyataan-pernyataan. Jadi harus hadir Menteri Luar Negeri seperti itu. Oke, harus hadirnya Menteri Luar Negeri termasuk Indonesia bebas aktif ini bisa membantu untuk kemudian bisa menyelesaikan konflik atau meredam ya, Prof ya, untuk kemudian meredam apa yang terjadi agar tidak kemudian terjadi perang dunia ketiga atau eskalasi perang yang semakin panjang. Prof Hikmah, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Luar biasa sekali, Prof Hikmah. Selamat beraktivitas kembali, Prof. Terima kasih Nila, semuanya pemirsa dari Tribun News.
Ya, terima kasih kembali. Demikian obrolan saya Tribuners bersama dengan Prof. Hikmahanto Juwana, pakar dan guru besar hukum internasional Universitas Indonesia. Nantikan obrolan saya bersama sejumlah narasumber-narasumber lain dengan tema-tema lainnya yang pastinya hanya dalam program Tribunnews on Focus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.